Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas Kingdom Plantae. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari pada Kingdom Plantae? Yang pertama, kita akan belajar apa pengertian dari Kingdom Plantae. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari Kingdom Plantae, dan yang ketiga adalah klasifikasi dari Kingdom Plantae. Kita masuk yang pertama, pengertian Kingdom Plantae. Jadi, Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiselular yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Seperti yang kalian tahu, klorofil adalah zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri atau tumbuhan bersifat autotrof. Kingdom Plantae mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, pada dinding selnya tersusun oleh selulosa. Yang kedua, mempunyai klorofil yang untuk fotosintesis. Yang ketiga, dia bersifat autotrof. Yang keempat, eukariotik atau memiliki membran inti sel atau nukleus. Yang kelima, dia bersifat multiselular, artinya terdiri dari banyak sel. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Dan yang ketujuh, dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut. Jadi Bryophyta atau tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, Talophyta. Jadi tumbuhan lumut ada yang tidak bisa dibedakan yang mana akar, batang, ataupun daunnya. Ciri yang kedua, Cormophyta. Ada tumbuhan lumut yang kita sudah bisa membedakan antara akar, batang, dan daun karena nampak jelas semua bagiannya. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga sebagai tumbuhan peralihan karena pada tumbuhan ini masih bersifat halus atau lembaran seperti contohnya lumut hati, tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati atau seperti yang ada pada lumut daun. Jadi lumut ini kita tidak bisa dia tidak memiliki akar beneran, daun beneran, ataupun batang beneran. Semuanya hanya akar semu, batang semu, ataupun daun semu kayak gitu. Terus tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor atau tumbuhan perintis. Jadi ketika di suatu tempat yang awalnya tidak ada tumbuhan, kemudian lumut tumbuh di situ, maka tumbuhan lainnya akan bisa hidup di tempat itu. Karena itulah lumut disebut sebagai tumbuhan perintis. Terus tumbuhan lumut itu yang makroskopis itu berukuran 1 hingga 2 cm dan ada juga yang mencapai hingga 40 cm. Tumbuhan lumut mempunyai 2 bentuk generasi. Yang pertama generasi gametofit dan yang kedua generasi sporofit. Tumbuhan lumut ada 3 jenis. Yang pertama lumut hati atau Hepaticopsida, bentuknya menyerupai hati. Ada lumut tanduk Anthocheropsida karena dia berbentuk mirip tanduk. Dan yang ketiga lumut daun Bryopsida. Lumut daun ini yang paling sering kita temukan biasanya ada di dinding-dinding yang kalau dipegang itu lembut. Nah, itu lumut daun. Kalau lumut daun ini yang bisa dibedakan mana akarnya, batangnya, maupun daunnya. Tapi kalau seperti lumut hati dan lumut tanduk itu masih tidak bisa dibedakan yang mana akar, batang, maupun daun. Tapi semuanya bersifat semu, tidak ada yang bersifat sejati. Lanjut siklus hidup tumbuhan lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut berkembang biak menggunakan spora, yang biji-biji kecil itu. Kalau kalian sentuh lumut, terasa di tangan kalian ada yang kasar-kasar kayak pasir. Nah, itu sporanya. Terus spora ketika jatuh di tempat lembab, dia akan membentuk protonema. Setelah jadi protonema, dia berkembang menjadi tumbuhan lumut. Setelah tumbuh menjadi tumbuhan lumut, si tumbuhan lumut akan memiliki 2 buah kelamin, yaitu Antheridium, kelamin jantan, dan Archegonium, kelamin betina. Nah, Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan Archegonium menghasilkan ovum. Nah, perkawinan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot ini nanti berkembang menjadi sporogonium, lalu akan menjadi sporangium, itu tempat kotak-kotaknya spora.
dan setelah itu kembali menjadi spora. Begitu terus seterusnya. Dari spora jadi lagi protonema kayak gitu ya. Lanjut, manfaat tumbuhan lumut. Yang pertama, beberapa spesies sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit maupun obat mata. Lalu pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan seperti Indonesia, itu bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai ornamen tata ruang. Dan yang keempat, marsantianya sebagai obat penyakit hati. Kita masuk yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri Pteridophyta, maaf bukan Bryophyta tapi Pteridophyta. Yang pertama, pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Jelas ini kan ya, ini daun, ini batangnya kayak gitu. Itu udah nampak jelas. Jadi kita bisa bedakan karena dia bersifat sejati. Spora yang dihasilkan pada sporofil terutama pada bawah daunnya. Ini ya sporanya yang kecil-kecil bulat ini. Dan yang ketiga, daun mudanya tumbuh menggulung. Ini artinya kalau ketemu yang kayak gini artinya si pakunya masih muda. Kalau udah terbuka seperti ini udah dewasa artinya. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama ada paku purba seperti yang kalian lihat atau disebut sebagai Silopsida. Ada paku kawat atau namanya Lycopsida. Paku ekor kuda Sphenopsida. Dan yang terakhir paku sejati Theriopsida. Lanjut ke manfaat tumbuhan paku. Dia bisa dijadikan tanaman hias, bisa menjadi sayur-sayuran yang kita makan biasanya, terus sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Dan Selaginella plana jenis itu bisa digunakan sebagai obat luka. Berikut ini siklus hidup tumbuhan paku. Dia sama seperti lumut tadi, berasal dari spora. Spora berubah menjadi protalium. Kalau tadi di lumut protonema, nah di paku namanya protalium. Nah, protalium ini menghasilkan kelamin antheridium untuk yang jantan dan archegonium itu betina. Nah, antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Perkawinan antara spermatozoid dan ovum menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan merubah menjadi tumbuhan paku homospora atau sporofit. Dari situ menghasilkan lagi yang namanya sporofil. Dari sporofil terbentuk sporangium. Nah, di dalam sporangium ini nanti ada yang namanya spora. Jadi balik lagi ke sini. Lanjut ke tumbuhan yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jadi ciri-ciri tumbuhan berbiji atau Spermatophyta antara lain, yang pertama dia mempunyai bunga atau organ biji yang dihasilkan oleh strobilus atau bunga. Yang kedua, jika biji tertutup disebut dengan angiospermae dan yang terbuka disebut dengan gymnospermae. Kita bahas yang pertama, gymnospermae, yaitu tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Cirinya apa saja? Yang pertama, pada umumnya perdu atau pohon bentuknya. Tidak ada yang berupa herba atau menjalar gitu ya. Terus batang dan akar berkambium ya, sehingga bisa tumbuh membesar. Dia mempunyai bentuk akar tunggang. Daunnya sempit, tebal, dan kaku. Seperti contoh ini, daunnya kecil dan tebal terus kaku. Terus pada tulang daun tidak beraneka ragam. Jadi bentuk tulang daunnya sama semua. Dia tidak punya bunga sejati. Terus pada alat perkembangbiakannya berbentuk kerucut disebut dengan strobilus atau runcung nih. Ya, bentuknya kerucut namanya strobilus atau runcung. Lalu pada bakal biji tersusun dalam strobilus. Jadi di dalam strobilus ada biji-biji kecil lagi. Pada alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan telur terdapat dalam strobilus betina. Bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun karena dia terbuka kayak pinus. Pinus nggak punya daging buah tapi langsung biji. Terus gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Cicadinae, contohnya pakis haji. Yang kedua Ginkgoinae, contohnya tumbuhan ginkgo biloba. Terus ada Coniferinae, Coniferales, contohnya si pinus tadi. Dan yang terakhir Netinae, contohnya melinjo. Lanjut, yang kedua namanya Angiospermae, yaitu tumbuhan biji tertutup. Artinya bijinya terdapat dalam bakal buah.
Ciri-cirinya yang pertama, dia hidup sebagai pohon, perdu, semak, ataupun herba. Daunnya berbentuk pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Kalau tadi di Gymnospermae semua bentuk tulang daunnya sama, tapi untuk Angiospermae susunan tulang daunnya beraneka ragam, ada menyirip, menjari, melengkung, ataupun sejajar. Yang ketiga, Angiospermae mempunyai bunga sejati dengan sebuah perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota bunga, dan pada alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Angiospermae terbagi menjadi dua. Yang pertama tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan biji berkeping 1, dan tumbuhan dikotil, tumbuhan biji berkeping 2. Kalau monokotil itu contohnya kayak buah kelapa, jagung gitu ya. Bijinya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sedangkan kalau dikotil banyak sekali. Contohnya kacang-kacangan, rambutan bijinya bisa kalian belah dua kan ya. Terus pada apa lagi? Buah mangga, pokoknya yang bijinya bisa dibagi menjadi dua. Ada beberapa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang pertama, dikotil mempunyai 2 kotiledon atau daun lembaga, sedangkan monokotil hanya punya 1 kotiledon. Pada tumbuhan dikotil, bentuk tulang daunnya menyirip atau menjari. Contohnya kayak singkong. Terus, sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya berbentuk sejajar atau melengkung, contohnya pada padi, pada jagung gitu ya. Daun jagung tuh mirip seperti itu. Lalu pada tumbuhan dikotil, di bagian batangnya memiliki kambium nih, garis yang melengkung ini namanya kambium. Terus ada berkas pengangkut yang bentuknya melingkar di kambium nih, yang bentuknya lonjong ini, itu namanya berkas pengangkut, xilem dan phloem. Ini tertata sangat rapi di kambiumnya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, dia tidak punya kambium dan letak berkas pengangkutnya itu tersebar, tidak merata, berantakan seperti itu. Terus pada tumbuhan dikotil, bagian kelopak bunganya, mahkota bunganya maksudnya, itu jumlahnya 2, 4, atau 5. Tapi pada tumbuhan monokotil, bagian bunganya, mahkotanya ini biasanya kelipatan 3, bisa 3, 6, 9 seperti itu. Terus pada tumbuhan dikotil, akarnya berbentuk akar tunggang, sedangkan pada tumbuhan monokotil akarnya berupa akar serabut. Oke, sekian pembahasan kita tentang Kingdom Plantae, semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.